Shalom sahabat Apetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel Apetra Ministry yang tidak hanya sekedar deskripsi, tapi memberikan solusi dan selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Apetra Ministry, di kesempatan kali ini masih bersama Bapak Pendeta Heri Sialoho. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Kita akan membicarakan tentang 7 perkataan salib. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita sapa beliau dan kita akan menerima pencerahan dari Bang Heri. Shalom Bang. Shalom Kang Alpa, sahabat Alpetra, dimanapun kita jumpa lagi. Tentunya ini dalam menyambut Paskah Kristen atau menjelang kita memperingati kematian Yesus. Ya. 7 perkataan salib kita akan kupas tuntas ya. Salam dimanapun sahabat Alpetra. Iya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya Bang, ini mungkin ya banyak juga sih di channel yang lain yang dibahas oleh para hamba Tuhan tentang 7 perkataan salib. Tapi kita percaya bahwa di channel kita ini pasti ada sesuatu yang berbeda lah. Makanya, oke Bang, langsung silakan digaskeun aja Bang dari 7 perkataan salib yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Silakan Bang. Ya sahabat Alpetra, ada 7 perkataan Yesus di salib. Tidak lebih, tidak kurang. Dan 7 perkataan Yesus di salib seringkali kita dengarkan setiap kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus setahun sekali di gereja kita ya. Yang pertama, Yesus mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Injil dituliskan dalam Lukas 23 ayat 34. Di sana Tuhan Yesus memohon ampun bagi mereka yang menyalibkannya. Lalu pemimpin agama dan juga kekaisaran, pemimpin wilayah tempat atau negeri yang menjajah orang Yahudi. Dia memohon, dan tentu dia juga memohon supaya Bapaknya mengampuni orang-orang yang menolaknya pada saat itu. Yang kedua, Tuhan Yesus dalam perkataan di salib menyebutkan, "Aku berkata kepadamu." Ucapan ini ditujukan orang yang ada di sebelahnya saat Tuhan Yesus disalibkan. Dia berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dalam Injil Lukas 23 ayat 43. Di sana Yesus menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang bertobat, sekalipun sebelumnya dia mengolok Yesus atau menjahatinya. Tapi karena Yesus berkuasa atas maut, berkuasa untuk mengampuni, karena dia tidak berdosa, dia mengatakan kepada orang yang di sebelahnya saat Yesus disalibkan, "Saat ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus." Ucapan yang ketiga saat Yesus disalib, dia tujukan kepada maminya, ibunya. "Inilah anakmu, ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu." Tuhan Yesus mempercayakan Maria, maminya, kepada murid-muridnya yang dia cintai untuk menjaganya. Karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkannya. Ucapan yang keempat, "Eli Eli lama sabatani." Dalam Matius pasal 7 ayat 46, ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2. Sekalipun kita dengarkan tuduhan dikatakan bahwa Yesus
meninggalkan atau Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Padahal tidak ada motif dan makna di sana. Ya. Tersirat yaitu Yesus menggenapi nubuatan dalam Mazmur pasal 22. Yang kelima, aku haus. Ucapan yang kelima ini menunjukkan memang secara fisik kebutuhan kemanusiaannya setelah sekian jauh dia memikul salib Via Dolorosa, dan dia haus dan tentu dia ingin melepaskan dahaga itu. Dalam Yohanes 19 ayat 28, Injil Yohanes menginformasikan bahwa dia haus. Dan di ucapan yang keenam, ucapan yang menuntaskan segala visi yang dia jalankan selama 3,5 tahun atau selama dia hidup 33 tahun. Dia mengatakan sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus menuntaskan, finish, sudah selesai, dan tidak hanya saat dia hidup di bumi saja, ya. Dia menuntaskan semua dosa-dosa manusia yang dulu, yang sekarang, atau yang di mana sahabat Alberta hari ini mengaku dosa dan menerima dia. Karena dia satu-satunya juru selamat yang menjamin manusia yang mau menerima dia. Nah, ucapan yang ketujuh, yang terakhir, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku, dalam Lukas pasal 23. Lihat 46. Di ucapan yang terakhir itulah dia mati, menyerahkan nyawanya. Dan di ucapan saat itulah Yesus mati pukul 3 sore. Dalam Injil Lukas disebutkan di sana, pasal yang ke-23. Dan di pukul 18 atau jelang perpindahan hari, dia dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus dengan izin kepada penguasa di era itu. Begitu ucapan yang pertama, kedua, sampai yang ketujuh, bermakna dan bermuatan khusus untuk kita yang meyakininya, dan tidak sia-sia meyakini dia, atau apa ruginya meyakini ucapan Yesus, khususnya saat di kayu salib. Luar biasa kata-kata itu yang kita respon ketika Yesus mengatakan 7 perkataan itu. Betul ya, Kang Alfayan? Ya, betul sekali. Ya, bagi sahabat Alpetra ya yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ingatlah bahwa tadi wasiat ini ya, wasiat yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, yang dibacain sama yang dijelaskan sama Bang Heri tadi ya, agar ini bisa membuat kita kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi sahabat Alpetra yang lagi nonton, yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka melalui pertolongan Roh Kudus saat ini yang sedang menonton, yang tersentuh hatinya, ingin ikut Tuhan Yesus, ingin dapat kasih karunia keselamatan, ayo kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bang, kita kupas ya Bang, satu persatu nih. Oke, baik. Ya Bang, dari perkataan yang pertama dulu ya Bang ya. Yang pertama itu dia adanya di Lukas 23 ayat 33 sampai 34 tadi ya Abang sebutkan. Ya. Ya. Nah Bang, ini ada yang menarik. Ada orang-orang yang menyalibkan, tidak tahu bahwa yang terjadi saat itu adalah pengenapan kitab suci ya Bang ya. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang dinantikan. Nah, ini katanya juga sebagai, kalau kita sekarang bilangnya jangan hanya mendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan gitu.
ini katanya juga merupakan tindakan aplikatif dari Tuhan Yesus ya Bang. Kalau lihat dari khotbahnya di Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya, itu Iya, kasihlah musuhmu. Iya. Ini katanya representasi namamu. Iya. Iya Bang. Ini representasi dari itu ya Bang ya. Ketika disalib dengan kata-kata pertama ini. Ya. Pengampunan dan kasih merupakan makna dari ucapan Yesus yang pertama di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mahkamah agama seperti Hanas, Kayafas, imam besar yang berkuasa di era Tuhan Yesus, bahkan punya rencana besar, dan rencana itu berhasil menjerat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bahkan memprovokasi banyak orang Yahudi untuk mengatakan salibkan dia. Tapi Yesus tidak melawan, Yesus tidak menunjukkan demonstrasi kuasanya untuk defense, tidak, tapi sampai di Golgota, bahkan di kayu salib, ucapan pertama Yesus yaitu penekanan pada pengampunan dan kasih. Ya, mereka tidak paham bahwa yang datang itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Imam-imam Yahudi seperti Farisi ya tidak mau tahu bahwa Mesias yang dijanjikan nabi-nabi ya bagi mereka adalah Mesias secara politis yang membawa mereka keluar dari tekanan kekuasaan Romawi, penjajah atau koloni. Tetapi yang datang kok kenapa justru dari keturunan Yusuf, keturunan Daud, tukang kayu, ya, tukang kayu. Kata Yesaya jelek lagi mukanya. Dalam Yesaya 53, satu nubuatan atau satu perikop tentang sengsara Tuhan Yesus. Bagi mereka bukan ini sosok Mesias, ya. Sekalipun mereka sering mendengar Yesus melakukan mujizat, bahkan waktu di Taman Getsemani memasang ulang telinga imam Malkus. Betul ya? Apa ya? Betul. Mereka seharusnya lihat dengan mata kepala sendiri. Waktu Yesus dibawa ke pengadilan mahkamah agama di hadapan imam ya sebelum dibawa ke Pilatus, seharusnya Malkus bisa menjadi saksi mata. Seharusnya dia bisa memberikan perlawanan bahwa Yesus yang kamu tangkap para imam, dia adalah betul-betul Mesias. Tetapi karena memang Mesias harus diserahkan, harus diolok-olok ya, diludahi, bahkan mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Nah, di tengah-tengah kayu salib itulah saat di atas Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mau perbuat. Nah, Kang Alfa ya, sahabat Alpetra, kalau orang Kristen saat ini dipersekusi, saat ini diolok-olok, saat ini dianggap sebelah mata, diancam, dihina, bahkan dibunuh, ya. Lebih baik memang tidak perlu ada perlawanan. Cukup mendoakan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Beberapa tahun kemudian setelah Tuhan Yesus mati, ada seorang diaken yang bernama Stefanus. Kenapa? Dia menyebut ampunilah mereka. Saat Stefanus dieksekusi, dirajam oleh provokasi Paulus atau orang-orang Yahudi lainnya yang membenci pengikut Yesus. Nah, di era sekarang pun seharusnya aplikasinya, betul ya, Kang Alfa tadi. Saya kira begitu. Penekanan utamanya, pengampunan dan kasih di ucapan yang pertama itu, Kang Alfa. Mungkin ini juga yang hampir mirip dengan ucapan kedua ya, Bang. Karena di ucapan kedua itu kan waktu ada dia ngomong sama penjahat di sebelahnya ya Bang ya, itu ucapan. Iya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Lukas 23 ya, Kang Alfa ya, ayat 43. Ya, itu sering diartikan gini Bang, bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, katanya saat itu juga kita sebetulnya udah ada di surga ya Bang. Itu maksudnya gimana Bang? Kalimatnya mungkin kurang jelas ya, bisa dijelasin nggak Bang? Iya, ayat ini yaitu
ucapan Yesus yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau yang dimaksudkan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, akan bersama dengan aku di Firdaus, bermakna bahwa orang yang sudah mati dan saat di bumi percaya kepada Tuhan Yesus, tidak meninggalkan, tidak pindah server, akan bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Ini menguatkan maksud dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kemana orang setelah mati? Orang yang menolak Yesus, dia ada di tempat kegelapan. Lalu orang yang di dalam Yesus, dia ada di tempat penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Disebut dengan bahasa teologisnya intermediate state, Kang Alfa, atau Hades, semacam halte. Ya, Alkitab menerangkan Firdaus. Sementara ia temporer, nanti tunggu Maranatha, Yesus datang kedua kali, baru selama-lamanya yang percaya sama Tuhan Yesus karena dia berkuasa atas segalanya, ya, dan dia yang mempunyai kerajaan surga, maka orang yang percaya Yesus selama di bumi akan berada tempat yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, tidak ada penderitaan. Itulah yang bermakna dalam ucapan Yesus yang kedua. Yesus menjanjikan keselamatan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku ke sana menyediakan tempat. Yohanes pasal yang ke-14. Nanti pada waktu kebangkitan kita sering dengarkan itu nih, sahabat Alpetra, ya. Iya. Nah, jadi tidak salah selama di bumi kita percaya Tuhan Yesus, tidak rugi selama di bumi kita menerima Tuhan Yesus. Jangan pindah server. Kalau pindah server kita tidak dapat apa-apa karena nggak ada jaminan. Ya, sebatas mudah-mudahan. Ya, sebatas mudah-mudahan, tapi dengan percaya dan menerima Yesus ada kepastian. Kepastiannya dialah yang mempunyai kerajaan surga. Maka Yesus dengan kuasa yang ditunjuk oleh Bapaknya, ya, untuk berkuasa di bumi dan di surga, Yesus mengatakan, saat ini juga engkau akan bersama denganku. Coba tokoh mana, pemimpin mana, atau orang berpengaruh mana sepanjang sejarah yang mengatakan seperti yang Yesus katakan dalam ucapan yang kedua di kayu salib. Saat ini juga engkau. Dikasih jaminan kan? Pasti ya. Jaminan kan? Pasti. Iya, saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Sahabat Alpeta mau ke Firdaus? Terima Yesus. Ya. Jangan banting setir ke server yang lain. Nah, begitu Kang Alfa ya. Iya, Bang. Nah, ya tapi seperti peristiwa itu ya, yang kanan dan kiri itu dua orang itu juga ada yang menanggapinya secara berbeda ya responnya. Tapi ya tinggal kita mau sebagai yang mana nih? Mau yang merespon positif atau bahkan sampai saat ini betul-betul menolak Tuhan Yesus, ya terserah sendiri ya. Tadi Abang bilang kan ada jaminan, kepastian. Ya kalau selagi main catur tuh sama temen tuh mau ngelangkah itu indah-indah, sayang pasti-pasti aja lah ya gitu ya. Daripada yang tidak pasti, yang pasti-pasti aja lah gitu. Nah, atau mau ikut-ikutan semua pada pindah server, pindah server semua. Jadi tren-trenan, sama aja dengan salibkan dia. Nah, padahal dikasih duit sama Imam Kayafas. Iya gitu. Karena tren jadi pindah server ya. Iya. Dan itu juga belum tentu kita nggak bisa menghakimi ya, terserah lah ya. Setiap orang bertanggung jawab. Ya bukan menghakimi Kang Alfa, memang kata Alkitab dibilang begitu, di luar Yesus tidak ada kepastian ya. Sahabat Alpeta harus yakin hanya di dalam Yesus ada hidup kekal. Di luar itu binasa. Yohanes 3 ayat 16. Nah, itu yang penting. Ya. Itu binasa. Oke, Bang. Kita lanjutin nih, Bang. Yang ketiga ya. Nah, di ucapan ketiga itu tadi Abang sebutkan di dalam Yohanes. Inilah anakmu. Iya, Yohanes 19 ya, Bang ya. Nah, Yohanes 19
ayat 26-27. Ibu, inilah anakmu. Iya, Bang. Nah, ini di sini, Bang, ada satu yang saya tangkap ya, ada inilah pembuktiannya 100% Tuhan Yesus itu manusia dan 100% dia Allah ya, Bang ya, sekaligus karena tidak bisa terlepas. Ketika dia mengatakan ibu, inilah anakmu, itu mungkin dia sebagai manusianya ya, untuk untuk menyatakan kepada ibunya bahwa ini anakmu gitu. Nanti kita lihat lagi di ayat di ucapan yang selanjutnya kan, di yang keempat tuh Eli lama sabachthani itu. Nah, tapi sebelum masuk ke yang keempat, Bang, sekalipun ibunya sudah tahu ya, Maria kan tahu ya, Bang, bahwa Yesus itu Allah gitu. Nah, ini secara kemanusiaannya ya. Jadi sahabat APT jangan salah paham dulu nih. Ini dari sisi kemanusiaannya nih, ya, Bang. Ini gimana, Bang? Dari sisi kemanusiaannya, sebagai manusia dia sakit pastinya ya, karena ada darahnya juga yang keluar. Ketika dia mengatakan ibu ini aku anakmu, nyocor terus lagi. Iya, terus bilang, nah ini ketika dia bilang inilah ibumu ke siapa, murid-murid lain itu. Nah, ini gimana, Bang? Ini jadi seperti diadopsi ya oleh saudara kita ya, sehingga Maria ibu Yesus menjadi lebih menonjol dibanding Tuhan Yesus sendiri ya, Bang. Gimana, Bang? Ya, dalam keyakinan iman Protestan atau Kristen, di dalam Protestan meyakini bahwa Maria adalah ibu Yesus. Iya. Ibu yang memperanakan Yesus, tidak dengan persetubuhan dengan suaminya, yaitu Yusuf. Allah melihat di bumi ini manusia sudah memberontak, manusia sudah berbuat dosa, melakukan apa yang dipandang benar. Allah mengutus putranya, anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman, supaya bisa dimengerti misi dan visi Allah. Makanya Allah menjadi sama dengan manusia. Sang Firman itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14, menjadi daging. Dan manusia itu dia lahir sebelumnya dalam kandungan 9 bulan, ya, lalu keluar, lahir, menangis, bersedih, tertawa, makan, minum, layaknya manusia. Yaitu di dalam diri Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia, tapi tidak berdosa atau tidak berbuat dosa. Dan Yesus berkuasa. Nah, Maria ibu Yesus, sampai Yesus ada di Golgota, dia tetap mencintai maminya, menyayangi, karena Yesus tidak ada di tempat, karena dia sudah mati. Makanya Yesus meminta murid-muridnya, tolong jaga ya, tolong perhatikan ya, seperti itu. Apakah Maria orang berdosa? Menurut tradisi dan keimanan Kristen Protestan, Maria adalah orang berdosa. Dan terbukti dalam Lukas 1 ayat 46, ia menyebut Yesus juru selamat. Dia adalah seorang hamba, dan dia tahu juru selamatnya. Dan dia bersyukur juru selamat itu sempat dikandung di dalam rahimnya. Dan Maria bukan Tuhan. Maria bukan orang yang tidak berdosa atau setara dengan Tuhan Yesus. Tidak. Dalam tradisi atau kepercayaan iman Kristen, Maria hanya sebatas ibu atau perempuan atau orang yang dipakai Allah, layaknya Kang Alfa, saya, Pendeta Ian Antoni, Kang Ode, dan sahabat Alpetra, dipakai untuk menceritakan kebesaran Allah yang sudah datang menjadi sama dengan manusia. Nah, karena Yesus sudah mentuntaskan visi misinya, maka tinggallah Maria, ibunya, tinggallah Yusuf, yang katanya Yusuf sudah mati lebih dulu, suaminya Maria, dan murid-muridnya masih ada.
Iya. Hai ibu, inilah anakmu, ya. Dan dia juga memohon kepada murid-muridnya untuk memperhatikan. Ya, mainlah ke rumahnya nanti kalau nggak ada aku. Tapi kan tunggu dulu 40 hari aku sudah bangkit dan membuktikan kebangkitanku baik kepada Maria, baik kepada murid-murid. Ayo hangout bareng, makanlah di situ ikan bakar di pinggiran Tiberias. Betul ya kan Alfa ya? Iya, jadi Yesus mati dan dia bangkit membuktikan ada lubang di kaki, di tangan, ya, dan di perut. Waktu dia mati dia tidak terasa saat perutnya ditombak oleh serdadu, ya, tapi setelah bangkit dia membuktikan kepada banyak orang, termasuk Thomas yang tidak yakin. Nah, sahabat Alpetra, Yesus bangkit membuktikan selama 40 hari sebagai bentuk perhatiannya kepada orang-orang yang sempat bersedih. Iya. Murid-muridnya, Maria, atau siapapun yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Kalau orang Farisi atau imam mana bersedih, justru berniat jahat. Bilang ya, mayat Yesus dicuri. Ya gitu ya, kata Matius 28. Ya, sampai sekarang juga dipakai istilah itu Kang Alfa. Bilang ya, mayat Yesus atau Yesus tidak mati tapi diserupakan. Gitu kan. Ngawur tuh. Iya, begitu Kang Alfa. Iya betul. Itu mayatnya dicuri katanya ya. Terus bohong, nggak bangkit itu, mayatnya dicuri itu gitu. Wah, udah macam-macam lah. Baru itu. Setelah itu Yesus diserupakan. Nah, jadi tukang ngibul semua gitu ya. Ya, udah. Nanti kita bahas itulah di kesempatan lain. Iya, udah gitu banyak yang yakin lagi pindah server. Iya, aduh, ini gimana ya? Nah, kita lanjutin lagi nih Bang ke yang keempat ya. Itu ada yang sangat viral ya. Wah, kalau di zaman sekarang mungkin bilangnya viral. Ini sampai sekarang juga ya kata-katanya itu karena dalam bahasa Ibrani ya Bang. Eli lama sabachthani gitu ya Bang. Iya. Aram ya. Iya, ini ada yang mengartikan sebetulnya ucapan kesengsaraan katanya Bang. Gimana Bang itu maksudnya? Ya, kita masuk yang keempat mengenai ucapan Yesus di kayu salib tentang Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dalam terjemahan bahasa LAI ya. Ada orang yang menyebut sampai di cerita itu kok dia ditinggalkan Allahnya, kok gitu. Bapaknya atau Tuhannya meninggalkan dia seperti itu. Jangankan di era sekarang yang tidak memahami makna ucapan Yesus yang keempat ini, di era itu pun saat berlangsung ada orang yang mengatakan bahwa dia menyebut Allah, dia menyebut El, ya, Tuhan, dan sepertinya meninggalkan dia di era itu. Sudah berlangsung tidak memahami maksud ucapan Yesus. Tapi kalau imam yang mungkin seharusnya ada di sana menyaksikan sampai Yesus mati, dia paham bahwa kitab Ketubim, yaitu salah satunya Mazmur di pasal 22, ada ucapan yang dimana Yesus mengutip itu dan dirinya menggenapi. Ya, Yesus secara natur manusianya dia menyebut Eli Eli lama sabatani, ya, menunjukkan begitu pedih penderitaan ini secara insani, secara fisik, ya, kena cambuk, tergores, ditambah lagi pecutan, pukulan bertubi-tubi. Kalau kita menyaksikan The Passion of Christ, begitulah bayangan kita saat Yesus mengalami persekusi, aniaya. Fisiknya lewat duri yang ditancapkan di kepalanya, ya, lalu paku yang ditancapkan kedua tangannya, kakinya, dia mengalami kesakitan yang sangat mendalam sehingga dia mengucapkan yang
keempat di salib, Eli Eli lama sabatani. Oh iya. Menggenapkan Mazmur 22. Bahkan Mazmur 22 satu perikop itu bicara tentang nubuatan Mesias atau Mazmur Mesias, yaitu Yesus Juru Selamat. Iya. Ayat lain menyebutnya dibagi-bagi bajunya, Iya. diundi lagi, Diundi, iya. ya, dan kakinya tidak jadi dipatahkan, Iya. mengacu kepada Mesias, yaitu dialah yang disiapkan, dinubuatkan untuk seluruh bangsa, tidak hanya Israel, tidak hanya bangsa Eropa, termasuk Indonesia, yaitu menebus dan mengampuni, menyelamatkan. Kalau mau terima, tidak binasa. Kalau tidak terima, binasa. Sekali lagi, mau nggak kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat? Nah, begitu Kak Nopaya. Oke, Sahabat Alpetra, ini menarik ya. Dan kalau disimak dengan baik penjelasan dari Abang ya, diresapi, aduh, pasti ada getaran-getaran di hati ya, Sahabat Alpetra ya. Membuat berpikir, logikanya dimainkan. Waduh, iya ya, kalau dia bukan Tuhan kok begini ya. Kalau dia Tuhan, kenapa begitu ya? Nah, silakan ya. Semoga Roh Kudus mengurapi Sahabat Alpetra yang sedang menonton. Bang, selanjutnya nih Bang. Ini kata-kata yang selanjutnya itu, aku haus Bang. Nah, ini Tuhan masa haus katanya gitu. Gimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang di kata-kata yang kelima ini. Ucapan yang kelima ya, aku haus, membuktikan memang natur manusia Yesus sampai dia di Golgota atau disalibkan menunjukkan dahaga ya, haus. Layaknya kita habis berpergian, apalagi orang yang saat disalibkan tergantung di tengah-tengah matahari yang terik ya. Matahari ya. Sekalipun saat dia mati sudah tidak ada lagi matahari, gelap gulita katanya begitu ya. Nah, Yesus menyebut aku haus. Kata haus di sini memang menekankan natur manusianya ya. Ia menunjukkan kebutuhan yang fisik. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah untuk menyelamatkan manusia, Allah mengutus putranya. Allah menjadi manusia. Dan sang firman itu menjadi daging, dan dialah Yesus Kristus. Ya, dari dia dalam kandungan, lahir, remaja, pemuda, sampai dia dewasa, mati di kayu salib. Dan selama hidupnya dia melakukan banyak mukjizat dan memperkenalkan ajarannya dan dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Haus, haus, lapar, lapar, sakit, sakit. Layaknya dirinya adalah manusia biasa seperti kita. Tapi dia bangkit. Nah, itu. Bukti kubur kosong. Bukan tubuhnya hilang karena dikremasi. Bukan tubuhnya hilang karena dicuri atau dimutilasi. Bukan tubuhnya hilang begitu saja layaknya sulap, tidak. Tapi karena dia Allah dan sebelumnya dia sudah woro-woro announce bahwa akan bangkit. Nah, dalam Matius pasal 12 seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, tipologinya tuh. Begitu juga anak manusia bangkit pada hari yang ketiga. Yang ketiga. Orang di luar Yesus, Kang Alfa, mereka selalu berpikir Allah itu tidak berkuasa. Dan Allah ngapain datang menjadi sama dengan manusia? Biar manusia yang mencari Allah. Akhirnya apa? Karena manusia mencari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, yang dapat bukan kebenaran. Betul. Yang dapat justru yang menurut dia benar. Katanya Tuhan itu di pohon, karena bergerak-bergerak pohon itu. Karena Tuhan itu ada di lautan, karena sepertinya nampak putaran air, dan
berbagai macam didewakan atau dituhankan. Padahal Tuhan itu berkuasa sehingga Allah bisa menjadi manusia. Dan Allah yang menjadi manusia, itulah Allah yang di dalam diri Yesus, karena dia sang firman. Waktu dia disalibkan, memang dia haus. Tapi dia sudah membuktikan saat dia disalib, dia mengampuni orang yang di sebelahnya, bahkan memberikan keselamatan. Bahkan dia menggenapi nubuatan nabi-nabi. Nah, sahabat Alpetra, kalau Tuhan saat disalibkan dan dia mengatakan haus, dan generasi di era sekarang mengatakan, kok Tuhan haus ya? Kok Tuhan mati? Kok Tuhan disalibkan? Kok Tuhan pakai kolor ya? Saya yakin itu bukti karena Tuhan tidak ada di dalam dirinya, Kang Alpa. Nah, iya betul. Yesus tidak ada di dalam dirinya. Cara berpikirnya bahwa Tuhan itu kenapa harus lewat mati untuk menyelamatkan. Padahal kata Alkitab, pengorbanan itu sebagai jalan pengampunan. Darah yang dicurahkan sebagai bentuk atau penumpahan darah sebagai bentuk pengampunan. Orang Yahudi melakukan kurban binatang. Dan korban binatang sudah digenapi Yesus sebagai domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis memperkenalkan. Jadi nggak perlu lagi ada sesajen lewat korban binatang karena ada Yesus yang sudah ditebus, yaitu sebagai anak domba Allah. Dan memang harus disalibkan. Dan pada waktu disalib, wajar dia haus. Coba sahabat Alpetra, jangankan disalib, berjemur aja 15 menit pasti haus. Haus lah, iya Bang. Apalagi disalibkan ya. Seperti itu. Nah, Yesus melakukan begitu untuk sahabat Alpetra dan saya. Untuk semua orang berdosa. Tapi barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh yang hidup. Kata Paulus dalam Roma 8 ayat 1, tidak turut dihukum. Nah, tuntas tuh ya, tidak turut dihukum. Nah, begitu Kang Alfa ya. Yang poinnya kelima. Tidak turut dihukum melainkan beroleh hidup yang kekal kan? Soalnya udah Yohanes 3 ayat 16. Tapi Roma 8 ayat 1 tidak turut dihukum orang yang percaya Yesus. Kan gitu ya? Percaya Yesus kan tidak binasa. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16. Makanya percaya. Kalau percaya kan tidak binasa atau tidak turut dihukum, diperkuat lagi oleh Paulus Roma 8 ayat 1. Oke. Kita lanjut Bang. Nah ini yang paling menarik juga ya. Ada kata tetelestai ya Bang ya? Tetelestai dalam bahasa Yunani. Ini kata tetelestai ini berasal dari kata teleo yang artinya menjadi tujuan akhir atau menyelesaikan menjadi sempurna. Ini gimana Bang? Kata tetelestai yang ucapan Tuhan Yesus ini. Karena katanya melebihi satu fakta, banyak fakta katanya Bang. Gimana Bang? Artinya misi Yesus sudah selesai Kang Alpa. Dan segala karyanya sudah dikerjakan, sudah dituntaskan. Dia menyelesaikan seluruh tugasnya. Yaitu menyerahkan nyawanya untuk semua generasi, baik generasi dulu di perjanjian lama, tokoh-tokoh atau banyak orang, tidak hanya orang Israel, di luar itu pun dia tanggung, maupun di era sekarang dia selesaikan, tuntaskan. Ada kata estai di belakang tuh Kang Alpa, berarti bentuknya auris,
Kalau bentuk auris ini tidak ada dalam tensis bahasa Inggris yang hanya 16 tensis. Nah, salah satu tensis dalam bahasa Yunani, auris itu dia menanggung seluruhnya terus-menerus, ya. Dan bagi orang yang percaya kepadanya, seluruh dosa kita sudah ditanggung. Baik yang mungkin kita tidak tahu nanti, esoknya kita berbuat dosa di luar sadar kita, dia sudah tanggung karena statusnya anak Allah. Ya. Ya. Nah, bagi orang yang tidak mau menerima dan tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menebus, Yesus mengampuni, tapi orang itu tetap dalam status binasa. Nah, di situ bedanya kenapa ya? Ya. Karena dikatakan apabila engkau dengan hatimu, mulutmu percaya, maka engkau akan selamat. Tetapi kalau tidak ada action, apakah akan selamat dalam iman keselamatan Kristen? Ya, karena anugerah, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu, yaitu dengan percaya, ya, dengan mengaku, ya. Kalau tidak percaya, tidak mengaku, tapi hanya tahu saja, apakah akan selamat? Binasa. Nah, itu kata Alkitab ya. Turut dihukum. Nah, selagi hidup itulah kesempatan untuk kita membereskan di hadapan Yesus lewat pengakuan dosa. Karena dosa tidak bisa menyelesaikan atau kesalehan tidak bisa menuntaskan dosa kita. Perbuatan baik, kecantikan, kegantengan, atau popularitas. Popularitas juga tidak bisa dapat menyelesaikan dosa kita. Masa dosa menyelesaikan dosa? Tidak mungkin ya. Masa kesalehan menyelesaikan? Masa orang yang berada di keheningan bisa menyelesaikan dosanya? Karena manusia naturnya sudah berdosa. Sejak dalam kandungan sudah berdosa. Kata Mazmur pasal 51 ayat 6 dan 7. Itu sebabnya sahabat Alpeta, kita orang berdosa tidak bisa ke surga. Harus diselesaikan, harus ditetelestaikan. Nah, sudah selesai kata Tuhan Yesus. Dia sudah menanggung. Tugasnya beres. Sekarang kita mau mengaku nggak? Berat hati dia kan sekedar utusan katanya Kang Alfa. Ngapain? Nah, berarti dia masih percaya dosa dapat diselesaikan hanya dengan kesalehan. Dia masih percaya dosa hanya dapat diselesaikan dengan ibadah. Dengan perpuluhan. Tapi dia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Untuk mengakui, ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengakui. Nah, bagaimana kita mau diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah katakan sudah beres, sudah selesai, tetelestai, tapi kita tidak mau datang, tidak mau mengaku. Hanya sekedar tahu saja. Tahu Yesus itu kan nabi. Yesus itu kan utusan. Yesus itu tokoh kok. Masih ada tokoh yang super. Bahkan penulisnya menyebut nomor 1 yang super itu. Superman. Padahal sudah jelas nanti di akhir zaman Yesus seluruh bumi akan bersujud lutut ya. Betul. Dia adalah hakim satu-satunya ya. Dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu. Oke, Bang. Kita lanjut ke yang terakhir di ucapan yang ketujuh nih, Bang. Ini juga menarik ya, Bang. Ini juga masih menunjukkan bahwa keintiman Tuhan Yesus itu dengan Allah memang tidak dipisahkan ya, sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri gitu. Katanya Tuhan Yesus itu ini matinya dengan percaya diri ya, dan untuk memenuhi nubuatan yang dilakukan Yesus dengan rela dan juga penuh kemenangan ya, Bang. Karena sebetulnya ketika dia melepaskan
kemanusiaannya ya. Saya tidak mau bilang melepaskan nyawanya karena Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan nyawanya ya. Dan dia tetap hidup gitu. Jadi ketika dia melepaskan kemanusiaannya, dia kembali ke surga. Itu untuk memenuhi nubuatan ya Bang ya. Iya. Ya, ucapan Yesus yang terakhir atau yang ketujuh, dia menyerahkan nyawanya. Ya, dia menyerahkan seluruh total nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Karena sudah selesai dan dia tahu dia akan mati, ya, dia menyerahkan, ya, dia secara total seluruh dirinya atau nyawanya dia kembalikan kepada Bapaknya. Membuktikan bahwa dia sudah menyelesaikan tugas dan misinya. Dan dia tahu nggak nanti dia akan bangkit? Tahu, karena dia mengucapkan nubuatannya bahwa nanti anak manusia akan diolok-olok, ya, akan dipersekusi dan bangkit, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kapan dia mati? Alkitab menyebut pukul 3 sore. Dan ini adalah kematian Yesus, dan dia sudah memberitahukan kepada muridnya bahwa saat perjamuan dengan murid-muridnya nanti anak manusia akan diserahkan. Dan dalam perjamuan itu, supaya mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengadakan perjamuan roti dan anggur. Roti ini adalah tubuhku, nyawaku, kuserahkan untukmu, ya, untuk murid-murid dan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu juga diperkuat oleh tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus, ya, tentang perjamuan Tuhan. Inilah roti, inilah anggur, anggur sebagai darahku yang tercurah untukmu. Terimalah dan peringatilah, ya. Nah, jadi sahabat Alpetra, kita tahu bahwa Paskah Kristen berbeda dengan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi memperingati tentang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu selalu diperingati. Sampai saat ini, diperingati sampai saat ini. Beda ya. Israel modern, ya. Tapi orang Yahudi tidak percaya Paskah Yesus. Karena mereka menolak Yesus bukan Mesias. Yang mereka peringati adalah Paskah saat Israel keluar dari tanah Mesir. Berdasarkan Keluaran pasal 14. Dan itu menjadi peringatan dan bulan itu. Sampai sekarang. Tapi Paskah Kristen yaitu Paskah kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah mati dan bangkit 3 hari kemudian, kematian dan kebangkitannya diperingati. Nah, sahabat Alpetra, kita tahu bahwa kita tidak pernah merayakan Paskah Yahudi, tapi Paskah Kristen. Beda. Tapi orang di luar Yesus yang tidak paham menjadikan itu sekuler, yaitu Paskah yang katanya dari orang Yunani. Happy Easter, ya, pakai telur lah, pakai kelinci, ornamen-ornamennya lah ya. Jadi ada 3 Paskah ya, Paskah Yahudi, Paskah sekuler ya, yang katanya dari budaya Helenis, Yunani, dewa-dewi sana diperingati, dan Paskah Kristen ya, seperti itu. Atau mungkin Paskah Kristen tidak usah menggunakan istilah Paskah ya, karena istilah Paskah itu kan melewati dari kata pesek ya, peset, melewati ya. Nah, tapi karena sudah terbiasa jadi Paskah Kristen ya, makna melewati karena ada roh Yesus atau darah Yesus di hati kita, dan kita peringati terus setiap tahun, bahkan setiap bulan. Di minggu pertama gereja seringkali mengadakan perjamuan. Betul. Sehingga
orang yang menyantet kita, orang yang mendoakan kita secara jahat karena ada darah Yesus. Nah, itu lewat aja tuh Kang Alfa. Makanya namanya melewati ya. Pasca juga ya. Pasca juga ya, sahabat Alpeta. Jangan takut. Roh yang ada dalammu lebih besar. Roh yang diundang itu saat kita lahir baru dan masuk ke dalam hatimu, mau yang santet, mau yang doanya jahat ya, yang doanya menakutkan, mengerikan ya, yang katanya keturunannya hancur, tidak dapat pekerjaan, istrinya mati, anak-anaknya pokoknya tidak menjadi kaya raya, miskin semua, kan ada yang doanya begitu ya, seperti itu. Tapi karena roh Yesus ada di hati kita, itulah yang Paskah yang kita undang Yesus yang mati dan bangkit. Nggak ada tuh doa-doa yang jelek seperti itu dan kita terkutuk. Nggak ada tuh santet atau orang yang mendukuni kita karena ada materai, yaitu Roh Kudus di hati kita. Nah, sahabat Alpetra, itu kepastian, itu jaminan, ya. Percaya nggak percaya, buktikan dululah. Terima Yesus selagi masih hidup. Kalau udah mati, gimana? Nanti ada di seberang Firdaus, seperti yang dialami orang kaya itu. Lukas 16 ya, Kang Alfa ya. Menyesal. Sebelum menyesal, jangan sia-siakan untuk menerima Yesus. Oke, sahabat Alpeta Ministry, wah sudah panjang lebar ya, sudah hampir 1 jam lamanya kita diberikan pencerahan oleh Bapak Pendeta Dr. Heri atau Bang Heri, sudah memberikan penjelasannya begitu membuat kita menjadi semakin berlogika ya kalau menurut saya. Apalagi nontonnya di channel Alpeta Ministry, karena bukan sekedar deskripsi tapi memberikan solusi. Baik sahabat Alpeta, rupanya waktu juga yang memisahkan kita ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Maranatha. Shalom sahabat Alpeta.